Selamat malam, saudara-saudari. Sebelum kita memasuki berita ke-19, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau memberkati penggenapan malam hari ini. Kami mohon Kau mengaruniakan kepada kami semua roh hikmah dan wahyu, supaya kami dapat mengenal semua aspek kebenaran firman Tuhan dengan benar. Tuhan, dan kebenaran ini boleh menjadi realitas dalam penghidupan kami, demi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih, demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, pada malam hari ini kita memasuki berita kebenaran ke-19 ya, mengenai pandangan inti perjanjian baru Yesus Kristus dari kebangkitannya sampai kekekalannya yang akan datang. Yang pertama yaitu kebangkitannya. Kebangkitan Kristus sangat penting untuk penggenapan ekonomi ilahi Allah. A. Proses kebangkitannya. Penyaliban mematikan Kristus hanya dalam dagingnya, bukan dalam rohnya. Saat Tuhan Yesus ditaruh kepada kematian dalam daging, saat itu pula Allah Tritunggal juga melakukan pekerjaan kebangkitan di dalam Dia. Kuasa kebangkitannya membebaskan jiwanya dalam alam maut dan memampukan tubuhnya meninggalkan kubur. Karenanya, seluruh dirinya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh dibangkitkan. Kebangkitannya dimulai dengan rohnya, melalui jiwanya, dan rampung dalam tubuhnya. Kemudian yang B, yaitu pencapaian kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah pencapaian, yang pencapaiannya luar biasa besar dari penebusan kekalnya. Pencapaian itu dapat dibagi menjadi 7 butir. Pertama, kebangkitan Kristus adalah pembenaran dan perkenanan Allah atas Dia dan pekerjaannya, yaitu di Roma pasal 4 ayat 25. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah tanda keberhasilan universalnya. Ketiga, kebangkitan Kristus adalah kemenangannya atas maut, termasuk Satan, alam maut, dan kuburan. Kemudian yang keempat, kebangkitan Kristus adalah pemuliaannya. Puji Tuhan, yang kelima, dalam kebangkitannya, Kristus dijadikan roh pemberi hayat. Keenam, dalam kebangkitannya, Kristus lahir sebagai putra sulung Allah. Ketujuh, dalam kebangkitannya, Kristus menyebabkan kaum berimannya dilahirkan kembali. Kemudian yang C, pengembusannya ke dalam murid-murid dalam kebangkitannya. Pada malam kebangkitannya, Tuhan Yesus datang kepada para murid dan menghembuskan dirinya. Kristus yang telah bangkit, Kristus yang pneumatik, sebagai embusan ke dalam mereka. Kemudian yang D, hadiratnya bersama murid-murid dalam kebangkitan. Saudara-saudari, setelah kebangkitannya, Kristus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid untuk melatih mereka mengenal dan mengalami hadiratnya yang tidak terlihat. Sebagai Kristus yang pneumatik di dalam mereka, hadiratnya yang tidak terlihat adalah kekal. Tercatat dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16. Kemudian memasuki Romawi kedua, yaitu tentang kenaikannya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Kemudian di Bukit Zaitun, di luar kota Yerusalem, dia diangkat dalam awan-awan di hadapan mata murid-murid. Ada beberapa hal penting yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kenaikannya. A. Naik melampaui semua langit. Dalam kenaikannya, Kristus naik melampaui semua langit. Efesus pasal 4 ayat 10. Ketinggian alam semesta. Efesus pasal 4 ayat 8. Jauh di atas segalanya di alam semesta. Efesus pasal 1 ayat 21. Melalui kuasa Allah yang luar biasa. Di Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Kemudian yang di B dikatakan memenuhi segala sesuatu. Kristus adalah Allah di surga, Yohanes 3:13. Kemudian dia datang ke bumi sebagai manusia Allah. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Mati dalam keinsanian dengan keilahian, turun ke dalam alam maut, bumi yang paling bawah, dibangkitkan dan keluar dari alam maut dengan keilahian dan keinsanian. Kemudian kembali ke bumi dan naik melampaui semua langit agar dia dapat memenuhi segala sesuatu. Efesus pasal 1 ayat 23. Ini menunjukkan
bahwa betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya tidak terukur. Efesus pasal 3 ayat yang ke-10. Kemudian yang ke-C, Kristus juga duduk di sebelah kanan yang mulia di tempat tinggi. Ini menunjukkan bahwa Dia telah merampungkan pekerjaan penebusannya di bumi dan dengan demikian dapat duduk, ya. Dan juga Dia telah mengalahkan musuh-musuhnya dan sekarang duduk menantikan Allah membuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan bagi kakinya. Kemudian poin D dikatakan Kristus dinobatkan dan dimahkotai. Saudara-saudari, ketika Kristus naik melampaui semua langit dan duduk di sebelah kanan yang mulia di tempat tinggi, Dia didudukkan di atas tahta kekuasaan Allah untuk memerintah atas dan mengatur alam semesta bagi Allah. Selain itu, Dia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, Ibrani pasal 29. Kemudian mengacu kepada kemegahan yang berhubungan dengan persona Kristus. Kehormatan mengacu kepada betapa berharganya nilainya dan martabat posisinya. Jabatan dan ministrinya di surga. Ketika Kristus naik ke surga dan duduk di tahta Allah, Dia diberi sejumlah jabatan penting. Berdasarkan jabatan ini, Dia melaksanakan ministri surgawinya sampai kekekalan. Adapun jabatannya di dalam melaksanakan ministri surgawinya ada 11 macam jabatan. Pertama, sebagai Tuhan dan Kristus. Ketika Kristus naik, Dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Sebagai Allah, Tuhan adalah Tuhan sepanjang waktu. Sebagai manusia, Dia dijadikan Tuhan dalam kenaikannya, setelah Dia membawa keinsaniannya ke dalam Allah dalam kebangkitannya. Sebagai Dia yang diutus dan diurapi Allah, Dia adalah Kristus sejak lahir. Sebagai persona yang demikian, Dia juga secara resmi dijadikan Kristus Allah dalam kenaikannya. Dia dijadikan Tuhan atas semua, untuk memiliki semua. Dia dijadikan Kristus sebagai yang diurapi Allah untuk melaksanakan amanat Allah dan menggenapkan rencana Allah. Kemudian yang kedua, sebagai kepala atas segala sesuatu. Di dalam keinsaniannya, dengan keilahiannya, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Dia ditinggikan ke alam surgawi, duduk di sebelah kanan Allah yang mulia, memiliki segala sesuatu tunduk kepadanya, dan diberikan untuk menjadi kepala atas segala sesuatu kepada gereja. Kemudian yang ketiga, sebagai pembaptis dalam Roh Kudus. Setelah kebangkitan dan kenaikannya, Dia masih perlu menerima Roh itu secara ekonomikal. Lagi, agar Dia bisa menjadi pembaptis dalam Roh Kudus untuk mencurahkan dirinya ke atas semua orang berimannya, membaptis mereka ke dalam satu tubuh untuk melaksanakan ministri surgawinya di bumi bagi penggenapan ekonomi Allah. Kemudian yang keempat, sebagai pemberi karunia rohani. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus menolong para tawanan keluar dari penawanan Satan. Kemudian ketika Kristus naik ke tempat tinggi, Dia memimpin mereka sebagai tawanan dan mempersembahkan mereka kepada Allah. Dalam kenaikannya, Kristus menerima orang-orang kudus ini yang telah Dia tolong melalui kematian dan kebangkitannya dari Allah sebagai pemberian. Kemudian Dia memberikan mereka sebagai karunia, sebagai rasul, nabi, penginjil, dan gembala-gembala dan pengajar kepada gereja untuk menyempurnakan orang-orang kudus bagi pembangunan tubuhnya. Dia menjadi pemberi karunia rohani. Dengan demikian, Dia menjadi pemberi karunia rohani. Amin. Kemudian yang kelima, sebagai pemimpin dan juru selamat. Dalam kenaikannya, Kristus ditinggikan oleh Allah di sebelah kanannya untuk menjadi pemimpin dan juru selamat. Pemimpin berkaitan dengan otoritas dan juru selamat berkaitan dengan keselamatan. Haleluya. Sebagai pemimpin, Kristus memerintah secara berdaulat di bumi dengan otoritasnya, agar satu lingkungan bisa cocok untuk orang-orang pilihan Allah untuk menerima Dia sebagai juru selamat mereka dan menikmati keselamatannya. Kemudian yang keenam,
sebagai pengantara dan jaminan dari perjanjian yang lebih baik. Dalam kenaikannya, Kristus dijadikan pengantara dan jaminan perjanjian baru. Perjanjian yang lebih baik ini yang adalah perjanjian yang baru yang dibuat Kristus bagi kita. Tidak hanya dibuat atas janji yang lebih baik dari hukum yang lebih baik, hukum hayat batiniah, tetapi juga dirampungkan dengan korban-korban Kristus yang lebih baik dan darahnya yang lebih baik. Dengan demikian, Kristus menjadi pengantara dan jaminan perjanjian yang lebih baik antara Allah dengan manusia. Tidak hanya menjamin khasiat kekal dari perjanjian ini, tetapi juga melaksanakan semua warisan yang kaya dari perjanjian ini ke dalam kaum berimannya. Kemudian yang ketujuh, sebagai minister dari kemah sejati di surga. Ibrani pasal 8 ayat 2 mewahyukan bahwa Kristus yang telah naik juga adalah minister dari tempat-tempat kudus, bahkan kemah sejati di surga. Kristus sebagai minister di surga, melayankan surga yang bukan hanya tempat, tetapi juga kondisi hayat ke dalam kita. Agar kita dapat memiliki hayat dan kuasa surgawi untuk menempuh kehidupan surgawi di bumi, seperti yang dia tempuh saat dia di bumi. Kemudian yang ke-8, sebagai imam besar. Ketika Kristus naik melampaui semua langit, dia juga dijadikan imam besar dari perjanjian yang baru menurut aturan Melkisedek. Kristus sebagai imam besar tampil di hadapan Allah demi kita. Berdoa syafaat bagi kaum beriman dan menyuplai mereka dengan hayat surgawi, sehingga mereka dapat menikmati keselamatan sehari-harinya sampai puncaknya, dan sepenuhnya masuk ke dalam tujuan kekal Allah. Puji Tuhan, yang ke-9 adalah sebagai pengacara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 mengatakan, memberitahu kita bahwa Kristus surgawi juga adalah pengacara kita di hadapan Allah. Dia adalah sang adil benar, satu-satunya manusia yang adil benar di antara semua manusia. Tindakan adil benarnya di atas salib, yaitu tindakan mati untuk menggenapkan penebusan menurut kehendak Allah. Memenuhi tuntutan adil benar Allah yang adil benar bagi kita dan semua orang dosa. Hanya Dia yang bersyarat menjadi pengacara kita di surga di hadapan Allah, untuk memperhatikan kita dalam kondisi kita yang berdosa dan memulihkan kita ke kondisi yang adil benar, sehingga Bapa kita yang adil benar dapat ditenangkan dan agar kita dapat terus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Yang ke-10, yaitu sebagai penguasa raja-raja di bumi. Wahyu pasal 1 ayat 5 mengacu kepada Kristus yang telah naik melampaui semua langit sebagai penguasa raja-raja di bumi. Gelar ini menunjukkan bahwa dia jauh di atas semua pemerintah dan otoritas bumi. Karena itu, dia disebut Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Dan dia memerintah dan meraja atas seluruh umat manusia di bumi untuk melaksanakan kerajaan kekal Allah bagi mereka. Kemudian yang ke-11, sebagai pembuka rahasia perjanjian yang baru. Wahyu pasal 5 ayat 5 juga mewahyukan bahwa Kristus yang telah naik ke alam surgawi adalah pembuka rahasia perjanjian yang baru. Dia yang membuka 7 meterai yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Dia adalah anak domba yang telah menggenapkan penebusan bagi kita, dan singa Yehuda yang telah mengalahkan musuh Allah. Hanya dia sendiri yang layak untuk membuka perjanjian yang baru yang ditetapkan oleh darahnya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa gereja ditebus oleh darahnya yang tercurah akan menjadi mempelai perempuannya, pasangannya, untuk menikmati pesta pernikahan dengan dia. Dan akan menjadi pasukan kudusnya untuk memerangi antikristus dan pasukannya. Dan kemudian meraja bersama dia dalam kerajaan 1000 tahun. Dengan demikian, mendatangkan langit baru dan bumi baru dan berbagian dalam Yerusalem baru sebagai ekspresi sempurna Allah. Amin. Kemudian kita memasuki poin F, yaitu lama tinggalnya di surga. Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yaitu zaman kerajaan yang akan datang,
waktu kerajaan 1000 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kristus akan tetap berada di tempat tinggi, di surga, kemana dia telah naik sampai akhir zaman ini. Baik, saudara-saudari, sekarang kita memasuki 3 Romawi, yaitu kedatangannya kali kedua. Pertama, kedatangan secara rahasia dari surga ke angkasa. Bagian pertama adalah ketika Kristus turun dari surga dan tetap di angkasa, dia akan menerima mayoritas kaum beriman yang tertinggal di bumi selama kesusahan besar. Kemudian yang kedua, setelah dia menerima kaum beriman, Kristus akan menghakimi semua orang beriman di angkasa di hadapan tahta penghakimannya untuk memberi pahala kepada orang-orang yang setia dan menang, serta untuk menghukum orang-orang yang tidak setia dan kalah. Kemudian yang ketiga, dia akan menikahi orang-orang kudus yang setia dan menang sebagai mempelai perempuannya di dalam kerajaan 1000 tahun untuk menikmati pesta pernikahannya. Kemudian poin B mengatakan, kemudian kedatangan secara terbuka dari angkasa. Setelah dia menggenapkan 3 hal di atas, Kristus akan turun dari angkasa ke bumi bersama orang-orang kudus sebagai mempelai perempuannya. Ini adalah aspek terbuka dari parousianya yang akan terjadi setelah kesusahan besar. C. Menanggulangi 4 kelompok orang di bumi hari ini. Pertama, Kristus akan menerima kaum beriman sebagai mereka yang dipertunangkan kepada Kristus, yaitu kaum beriman, mengambil dia sebagai suami mereka. Dalam kedatangannya yang kedua, seperti yang disebutkan sebelumnya, Kristus akan menerima mereka ke angkasa untuk menghakimi mereka, memberi pahala kepada para pemenang, dan menghukum orang-orang yang kalah. Dia akan menikahi kaum beriman yang menang, yang sepadan dengan dia, yaitu gereja yang menang sebagai mempelai perempuannya. Kedua, dia akan menghancurkan sistem agama Tiatira dan kekristenan. Dia juga akan menghancurkan kaum beriman palsu dalam kedatangannya kali kedua, serta pertama-tama akan menggunakan antikristus yang akan menganiaya agama untuk membakar dan menghancurkan sistem agama Tiatira dan kekristenan, yang adalah sistem kekristenan dan Babel, agama besar yang misterius, yang disebutkan dalam Wahyu pasal 17 ayat 5. Kemudian, dia akan mengutus para malaikat untuk mengikat semua orang beriman palsu, lalang yang dibicarakan dalam Matius pasal 13 ayat 25-26, ke dalam ikatan dan melemparkan mereka ke dalam tungku lautan api. Dengan demikian, dia akan menjadi penghancur agama yang jahat, serta berzina dan kaum beriman palsu. Kemudian yang ketiga, Kristus akan menyelamatkan orang Israel, orang Yahudi. Dalam kedatangan Kristus kali kedua, Antikristus akan memimpin pasukan besar dari bangsa-bangsa untuk mengepung orang Israel dan Yerusalem untuk menghancurkan mereka. Pada saat kritis, Kristus akan turun untuk mengalahkan dan membunuh Antikristus dan pasukannya. Kemudian orang Israel akan menengadah kepadanya, dan dia akan menjadi pembebas mereka, sehingga seluruh Israel akan diselamatkan. Yang keempat, dia akan menghakimi bangsa-bangsa ini. Dalam kedatangannya Kristus kali kedua, setelah dia menghancurkan Antikristus yang menentang Allah dan menganiaya umat Allah, dan pasukan bangsa-bangsa yang bergabung dengannya dalam melakukan kejahatan seperti yang disebutkan di butir sebelumnya, dia akan duduk di tahta kemuliaannya untuk menghakimi semua bangsa lain yang masih tinggal, berdasarkan perlakuan baik atau perlakuan buruk mereka terhadap umat Allah. Kemudian poin D, mengikat dan memenjarakan Satan. Saudara-saudari, setelah Kristus dalam kedatangannya yang kedua menanggulangi 4 kelompok manusia di bumi, dia akan mengutus seorang malaikat untuk mengikat Satan, melemparkannya ke dalam jurang maut, dan mengurung dia selama 1000 tahun. Segera setelah pemberontakan Satan, Allah menyatakan penghakimannya atas dia.
Sejak saat itu, Allah terus melaksanakan penghakimannya. Kemudian pada kedatangannya kali kedua, Kristus selanjutnya akan melaksanakan penghakiman Allah yang dinyatakan atas Satan yang memberontak dengan mengikat dan memenjarakannya. Setelah Kristus menyingkirkan pemberontak Allah dari bumi, Dia akan membersihkan bumi yang memberontak agar kerajaannya, yaitu kerajaan Allah, dapat datang ke bumi. Kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Saudara-saudari, setelah Kristus membersihkan orang-orang yang memberontak di bumi, Dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Haleluya, kerajaan Allah dan kerajaannya di bumi yang telah dibersihkan. Domba-domba yang dibenarkan dan diberkati akan menjadi rakyat bagian bumiah dari kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan anak manusia. Orang Israel yang diselamatkan akan melayani sebagai imam di bagian bumiah untuk mengajar rakyat. Domba, bagaimana melayani Allah? Orang-orang kudus yang menang sebagai mempelai perempuan Kristus akan berada di bagian surgawi kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Bapa, untuk memerintah bersama Kristus dan memerintah atas bangsa-bangsa sebagai rakyat selama 1000 tahun. Kemudian poin F, memurnikan pemberontakan terakhir umat manusia. Di akhir kerajaan 1000 tahun, Satan akan dilepaskan dari penjaranya, yaitu jurang maut. Dia akan pergi untuk menipu bangsa-bangsa, orang-orang di bumi, selama kerajaan 1000 tahun, yaitu untuk mengikutinya dan mengelilingi kemah yang didirikan oleh orang-orang kudus di bumi dan kota yang dihuni oleh orang-orang Israel. Dalam perjuangan terakhirnya untuk memberontak melawan Allah. Kemudian api akan turun dari langit untuk melahap mereka. Iblis yang menipu rakyat akan dilemparkan ke dalam lautan api, di mana antikristus dan nabi palsunya juga akan berada di sana. Ini adalah tahap akhir dari eksekusi Kristus, dari penghakiman Allah atas Satan. Itu juga adalah pembersihan terakhir dari racun pemberontakan yang disuntikkan ke dalam manusia oleh Satan. Dengan demikian, bangsa-bangsa yang dimurnikan dapat masuk ke langit baru dan bumi baru untuk menjadi umat Allah yang diberkati selamanya. Kemudian yang G, menghakimi semua yang mati di alam semesta. Saudara-saudari, dalam kedatangan Kristus yang kedua, hal terakhir yang Dia akan lakukan adalah menghakimi semua yang mati, termasuk semua manusia yang mati yang dipenjarakan di alam maut dan semua setan yang terkurung di dalam maut. Jadi, Kristus akan duduk di atas tahta putih besar untuk menjadi hakim atas manusia yang mati. Pada saat yang sama, Dia juga akan menghakimi setan-setan. Setelah Dia melemparkan manusia yang mati dan setan-setan ke dalam lautan api, alam semesta akan dibersihkan sepenuhnya, dan langit baru dan bumi baru dapat dibawa masuk. Kemudian memasuki poin yang keempat, kekekalannya yang akan datang. Dalam kedatangan yang kedua, saudara-saudari, Kristus akan menggunakan hampir 1000 tahun untuk membersihkan alam semesta secara menyeluruh dan menatanya kembali. Kemudian langit baru dan bumi baru akan dibawa masuk, dan pusatnya adalah Yerusalem baru, yang terdiri dari semua orang yang ditebus oleh Allah sepanjang semua generasi. Segala sesuatu dari masa depan kekal Kristus ada dalam Yerusalem baru. Sekarang kita memasuki poin A, adalah pintu masuk ke dalam Yerusalem baru. Saudara-saudari, Yerusalem baru yang akan datang adalah kristalisasi akhir dari perbauran Allah Tritunggal, yang telah melalui proses dengan manusia yang telah ditebus dan ditransformasi oleh Allah dengan unsur-unsur ilahi dari Trinitas ilahinya dalam dispensasi ciptaan lama yang berbeda, menjadi organisme untuk mengekspresikan Dia dalam kekekalan yang akan datang. Esensi sifat ilahi Allah Bapa yang adalah asal mula
dan sumber segala sesuatu, seperti emas murni dan berharga, adalah substansi dari organisme ilahi. Orang-orang kudus yang dilahirkan kembali dan ditransformasi oleh Roh itu dengan semua unsur ilahi sebagai perampungan sempurna Allah Tritunggal yang telah melalui proses sebagai batu-batu yang berharga dan mustika, menyusun dinding dan fondasi dinding. Kristus sebagai pintu masuk ke dalam organisme ilahi ini adalah faktor pemersatu inti dari organisme ilahi ini. Kristus sebagai pintu masuk yang demikian akan secara lengkap dan sepenuhnya diekspresikan dalam kekekalannya. Kemudian B adalah suami Yerusalem baru. Saudara-saudari, di Wahyu pasal 21 ayat 9 mengacu kepada Yerusalem baru sebagai istri anak domba, menunjukkan bahwa Kristus adalah suami Yerusalem baru. Yerusalem baru berasal dari anak domba yang telah menggenapkan penebusan kekal dan kembali kepadanya untuk menjadi satu dengannya, seperti Hawa berasal dari Adam dan kembali kepada Adam untuk menjadi satu dengannya. Kemudian C adalah bait kota kudus. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 22 mengatakan, "Aku tidak melihat bait suci dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Tidak ada bait suci dalam Yerusalem baru. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Kristus anak domba adalah baitnya." Kota kudus sebagai kemah Allah adalah bagi Allah untuk berhuni di dalamnya. Dan Allah serta anak domba sebagai bait adalah bagi kita untuk berhuni di dalamnya. Lihat Mazmur pasal 274, kemudian pasal 92 ayat yang ke-13. Puji Tuhan, di langit baru dan bumi baru, kota kudus Yerusalem baru akan menjadi tempat saling huni bagi Allah dan manusia sampai selama-lamanya. Kemudian D adalah lampu kota kudus. Saudara-saudari, Wahyu pasal 21 ayat 23 mengatakan, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Puji Tuhan, kemudian Allah yang menerangi kota menunjukkan bahwa Allah adalah terang yang bersinar di kota kudus. Anak domba sebagai lampu bersinar bersama Allah sebagai terang untuk menerangi kota dengan kemuliaan Allah, dan melalui kota dia bersinar atas bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam kerajaan 1000 tahun, terang matahari dan bulan akan semakin kuat. Matahari dan bulan tetap ada di langit baru dan bumi baru, tetapi mereka tidak akan diperlukan dalam Yerusalem baru, karena Allah, terang ilahi, akan bersinar jauh lebih terang, melampaui terang alamiah, bumi, matahari, dan bulan. Dalam kekekalan yang akan datang, Allah sebagai terang yang melampaui akan menyinari seluruh kota melalui Kristus anak domba, dan dia juga akan bersinar dari kota kudus atas bangsa-bangsa penduduk di bumi baru. Dengan demikian, bangsa-bangsa akan berjalan dalam penyinaran kota kudus. Puji Tuhan. Kemudian E adalah pusat kota kudus. Wahyu 22 ayat 1 mengatakan, sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Allah dan anak domba adalah satu. Karena Allah adalah terang dan anak domba adalah lampu. Terangnya akan di dalam lampu. Terangnya ada di dalam lampu, dan keduanya adalah satu. Allah dan anak domba adalah satu Allah yang menebus. Tahta Allah dan anak domba adalah tahta Allah yang menebus. Tahta Kristus, anak domba, sungai air hayat dalam kota kudus mengalir seperti spiral melalui seluruh kota. Ini menunjukkan bahwa tahta yang darinya mengalir sungai air hayat adalah pusat kota kudus. Allah yang menebus, yang duduk di atas tahta,
adalah Kristus, Anak Domba, yang tentu saja akan menjadi pusat kota kudus. Bait itu untuk mengekspresi Allah, yaitu tahta adalah untuk administrasi Allah. Tahta administrasi Allah ada di dalam bait sebagai ekspresinya. Ini menunjukkan bahwa dalam kekekalan yang akan datang, Kristus Anak Domba akan menjadi administrator Allah di pusat Yerusalem baru. Bahkan ekspresi Allah dapat meluas keliling kota kudus. Kemudian F adalah suplai kota kudus. Dalam teks sebelumnya, kita telah melihat bahwa ada sungai air hayat yang mengalir seperti spiral melalui seluruh kota. Di kedua tepi sungai itu ada pohon hayat yang melambangkan Kristus sebagai hayat, menghasilkan 12 buah untuk suplai dan kepuasan seluruh kota. Orang yang telah ditebus sepanjang generasi, ini menggambarkan bagaimana Allah Tritunggal yang telah melalui proses Allah, Anak Domba, dan Roh itu yang dilambangkan dengan air hayat, menyalurkan dirinya sebagai yang tidak terukur, diwujudkan dalam Kristus yang al-muhid kepada penebusannya, di bawah kekepalaannya untuk menjadi suplai dan kepuasan mereka sampai kekekalan yang akan datang. Selain itu, daun-daun pohon hayat, di mana pohon melambangkan Kristus, akan menjadi kesembuhan bagi bangsa-bangsa yang dipulihkan, yang akan menjadi umat Allah selamanya di bumi baru untuk memampukan mereka hidup selamanya. Hal-hal yang dibahas secara singkat di atas menyajikan sketsa umum untuk menunjukkan kepada kita bahwa dalam kekekalan yang akan datang, Kristus yang al-muhid dan mulia sebagai perwujudan Trinitas Ilahi adalah kemuliaan yang tak tertandingi dan penuh dengan hayat yang limpah hingga puncaknya dalam berbagai aspek manifestasinya sebagai suplai dan kenikmatan kita yang kekal dan tidak terukur. Dia layak menerima apresiasi dan penyembahan kekal kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, baiklah sekarang kita akan memasuki kesimpulan. Yesus Kristus, seperti diwahyukan dalam Perjanjian Baru, adalah manusia Allah. Kesatuan dan perbauran dari seluruh Allah Tritunggal dengan manusia tripartit yang lengkap, misterius, luar biasa, kaya, limpah, al-muhid, dan tidak terukur. Dia adalah pusat seluruh ekonomi Perjanjian Baru Allah dan isi seluruh Perjanjian Baru. Kita tidak pernah bisa membicarakan dia dengan tuntas. Dia memerlukan gereja yang kaya dalam hayatnya untuk mempersaksikan dia dalam zaman ini, yaitu kerajaan yang penuh dengan otoritas dan kuasanya untuk meninggikan dia di zaman berikutnya. Dan Yerusalem baru yang akan menjadi luapan kepenuhannya untuk mengekspresikan dia dalam kekekalan secara penuh, lengkap, berbagai ragam, dan kekal. Dia benar-benar layak menerima penyembahan, peninggian, pujian, dan kasih kita tanpa batas dan tanpa akhir dari zaman ke zaman. Puji Tuhan. Mari kita tutup berita ke-19 ini dengan doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kiranya firman kebenaran Tuhan yang telah disampaikan ini, Tuhan, boleh menjadi terang, hikmat, dan wahyu bagi kami semua. Kami bersyukur, kami dulu adalah orang berdosa. Namun hari ini Dikau telah selamatkan kami. Bukan saja kami sudah memperoleh hayat yang kekal, namun Dikau Sang Manusia Allah telah melahirkan kami menjadi manusia-manusia Allah kecil. Kami ada dalam penghidupan gereja bersama segenap kaum saleh. Kami menuntut Tuhan menggenapkan kami semua sehingga kami boleh bertumbuh dalam hayat. Kelak Dikau datang di kemudian hari, kami boleh bersama-sama dengan Dikau dalam kemuliaan. Kami berada di dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, sampai pada kekekalan. Terima kasih,
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.